Normalisasi Israel dan negara Arab, Rusia bela Palestina. Rusia menegaskan penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel menjadi kunci dari perdamaian di Timur Tengah. Pada 2 bulan terakhir, dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Meski tak mengkritik langkah tersebut, namun Rusia menegaskan hal itu bukan jawaban yang tepat untuk perdamaian di Timur Tengah. Dia menegaskan masalah Palestina bakal tetap akut meski Uni Emirat Arab sempat mengatakan hal itu dilakukan demi membebaskan Palestina dari aneksasi. Sebuah kesalahan untuk berpikir tanpa menemukan solusi, maka akan sangat mungkin menemukan stabilitas di Timur Tengah. Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis kemarin seperti yang dikutip dari The Times of Israel. Rusia mendesak agar pihak regional dan global meningkatkan upaya terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rusia pun mengaku siap menjadi negosiator antara perdamaian di Timur Tengah bisa terjadi. Normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab membuat negara Arab yang sudah kembali menjalin hubungan politik dengan Israel menjadi 4 negara. Sebelumnya, sudah ada Mesir dan Yordania. Palestina sendiri merasa terhianati dengan normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain dan Uni Emirat Arab. Pada Selasa kemarin, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan formal dengan Israel. Setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain, bahkan diprediksi negara Arab lainnya akan menyusul. Mengapa demikian? Timur Tengah kini memasuki babak baru setelah terjadinya normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel. Seperti diketahui, Uni Emirat Arab secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada 13 Agustus 2020, disusul oleh Bahrain pada 15 September 2020. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut upaya normalisasi ini dengan kesepakatan Abraham. Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo beberapa waktu yang lalu ke Timur Tengah merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan bersejarah itu. Bahkan, seperti dikutip dari TRT Arabi, pada Jumat kemarin, Sekretaris Presiden Amerika Serikat Mark Meadows mengatakan normalisasi itu akan diikuti oleh 5 negara lain. Menurutnya, kelima negara itu menunjukkan keseriusannya untuk melakukan normalisasi dengan Tel Aviv. Ia menambahkan, 3 dari 5 negara tersebut berasal dari Timur Tengah, sementara 2 negara lainnya dari luar kawasan. Bagi Pangeran Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, perjanjian damai itu akan menjadi mercusuar bagi pecinta perdamaian dan memungkinkannya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Perjanjian ini akan memungkinkan kita untuk lebih mendukung rakyat Palestina dan mewujudkan harapan mereka menjadi negara merdeka dalam wilayah yang stabil dan makmur, kata dia, dikutip dari Al-Quds pada Selasa kemarin. Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menganggap normalisasi Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel sebagai kekalahan bagi Liga Arab yang kini semakin terpecah. Para pejabat Palestina juga umumnya memprotes kesepakatan itu sebagai hal yang memalukan dan menodai perjanjian damai 2002 yang diprakarsai oleh Arab Saudi. Di Manama, warga Bahrain juga menentang normalisasi negaranya dengan Israel. Sebagai bentuk penolakan itu, tagar Bahrain menentang normalisasi dan normalisasi adalah pengkhianatan menggema di media sosial Twitter. Menanggapi hal itu, Guru Besar Kajian Timur Tengah Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Ibnu Burdah MA mengatakan, Uni Emirat Arab dan Bahrain sepakat untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel akibat tekanan dari Trump. Pasalnya, Amerika Serikat merupakan sekutu dekat kedua negara tersebut. Yang kedua, mereka harus memikirkan cara agar tetap memiliki pengaruh di kawasan, seiring menguatnya ekspansi Iran dan Turki. Oleh karena itu, menurut Burdah, apapun akan mereka lakukan demi tetap memiliki pengaruh di Timur Tengah, termasuk mengorbankan solidaritas terhadap Palestina. Pada titik ini kita bisa mengerti bahwa mereka sedang mementingkan kepentingan nasional mereka, jauh di atas solidaritas terhadap Palestina, kata Burdah kepada Kompas.com pada Jumat kemarin. Menurut dia,
Hubungan di antara negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel memiliki karakter berbeda dari hubungan antara negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. Sebab, dasar persoalan negara Teluk dengan Israel hanyalah solidaritas terhadap sesama negara Arab. Berbeda halnya dengan negara sekitar Israel yang memiliki konflik secara langsung dan seringkali terlibat dalam perang. Dengan adanya normalisasi ini, Burdah menilai Uni Emirat Arab dan Bahrain mengambil resiko besar, terutama popularitas mereka di kawasan. Burdah menjelaskan, langkah paling ideal bagi Uni Emirat Arab dan Bahrain sebenarnya adalah menjalin hubungan intensif dengan Israel secara tertutup, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Di sisi lain, Trump dan Netanyahu justru sangat diuntungkan dengan upaya normalisasi ini. Burdah menjelaskan, peresmian hubungan tersebut memperbaiki citra Trump menjelang pemilu pada November 2020 mendatang. Selama ini, Trump tak banyak memiliki prestasi di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Sementara itu, Netanyahu yang berada dalam tekanan domestik akibat dugaan korupsi, berharap akan mendapatkan keuntungan besar dari normalisasi ini. Senada dengan Burdah, dikutip dari Al-Sharq pada Jumat kemarin, peneliti Wissam Afifah menyebutkan, tekanan yang melanda Bahrain merujuk pada kunjungan Pangeran Salman bin Hamid ke Washington untuk kesepakatan senjata militer. Menurutnya, kesepakatan itu membuat Bahrain lebih mungkin untuk menjauh dari Iran dan meningkatkan nada permusuhan dengan Qatar. Sementara itu, BBC Arabic pada Selasa kemarin memberitakan, normalisasi tersebut akan membantu negara Teluk dalam memperkuat militer. Normalisasi itu juga tampaknya membuka jalan kesepakatan antara Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat untuk memiliki pesawat tempur F-35 dan EA-18G Growler yang hampir mustahil dilakukan di masa lalu. Selain itu, kedua negara Teluk tersebut juga kini bisa menjalin kerjasama di bidang teknologi secara terbuka. Kemegahan negara Teluk dan pemandangan gurun yang menawan juga disebut akan menjadi daya tarik besar bagi warga Israel untuk mengunjungi negara-negara tersebut.